bagaimana membuat anak-anak itu atau bahkan orang-orang dewasa main nggak cuman main sekarang, tapi bisa main setiap hari. Tiga yang negatif. Pertama, mereka jadi orang yang kurang sabar karena kalau main game cepet ya, udah main game menang dikit, woi dapat reward, menang dikit dapat koin, menang dikit dapat ini. Jadi secara di otak mereka itu ada namanya dopamin, itu nembak cepet, dan dopamin itu nembak itu juga mirip dengan cara menembaknya seperti kalau misalnya minum alkohol ataupun narkoba ya. Jadi efek dari itu selain tidak sabar adalah mereka jadi sangat adiktif terhadap game. Jadi kenapa apalagi game-game saat ini tuh mereka pinter bagaimana membuat anak-anak itu atau bahkan orang-orang dewasa main nggak cuman main sekarang, tapi bisa main setiap hari, balik main lagi gitu. Itu kedua. Ketiga, efek negatifnya adalah mereka punya persahabatan cukup shallow. Jadi persahabatan itu ya cuma di mukanya aja. Kamu suka apa? Saya suka ini, saya suka main ini gitu ya. Ngobrolan apa? Ngobrolan tentang sahabatan, tentang game itu. Tetapi tidak pernah tanya lagi, saya dari hati sebagai orang suka apa? Saya sebagai teman suka kamu kenapa? Bertemanan jadi cuma sebatas game. Nah, jadi kita sebagai orang tua terus harus gimana dong? Oke. Pertama, yang pasti jadi orang tua nggak boleh gaptek. Bisanya lah kita coba mengikuti anak itu main game apa. Atau kalau misalnya kita nggak tahu, kita pura-pura deh kita tahu. Kita pura-pura kita bikin, kita bisa tuh tahu. Ya, jadi anak lagi main game apa? Oh, ini Bu, lagi bikin bangunan ini. Bentuknya kayak gini-gini ya. Oh, gitu ya. Nah, udah gitu ya, nggak ngerti nggak apa-apa. Nanti di belakang Google, cari tahu gimana cara main game itu atau apa game itu. Jadi sehingga kita pada saat ngomong sama anak nggak terlalu kosong ya. Jadi anak tuh masih bisa relate ke kita. Karena mereka memang shallow, tapi kita perlu mendekati mereka dengan keshallowan mereka. Ya, semoga membantu.